sehat dong, puji Tuhan. Tante Becky, itu hadiah banyak banget. Buat siapa aja, Tante? Iya nih, ada 3. Emang kamu mau? Emang ada buat aku? Oh, nggak ada dong. Iya. Aku mau kasih hadiah ini untuk teman-teman kecil kita, untuk anak tanggung B. Untuk kelas ATB, Tante. Wah, tapi hebat-hebat, Tante. Iya. Siapa aja, Tante, yang dapat hadiah-hadiah itu? Mau tahu banget atau mau tahu aja? Mau tahu pokoknya. Nah, kalau mau tahu nih ya, aku kasih tau ya. Oke, Tante. Nah, yang warna pink, yang ini, yang di atas itu untuk Nela. Oh, Lalu yang biru ini untuk Lula. Oke. Terus yang warna kuning untuk Keisha. Oh, Nela, Lula, dan Kezia ya, Tante? Iya. Hai Nela. Tante Becky punya hadiah untuk Nela. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kalau Nela bisa menyebutkan ayat hafalan minggu yang lalu. Bisa nggak? Siap Tante Becky. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Wah, hebat Nela. Karena kamu sudah melakukan yang Tante Becky minta, kamu pantas dapat hadiah ini. Ini untuk Nela ya. Nela, jangan dibuka dulu ya hadiahnya. Wah, sekarang aku punya hadiah kedua. Hai Lula. Aku mau memberikan hadiah untuk Lula karena Lula rajin sekali. Rajin apa ya? Rajin ikut Zoom persekutuan kelas. Wah, asik. Terima kasih Tante Becky. Nah, jadi aku mau kasih ini untuk Lula. Terima kasih Tante Becky. Sama-sama Lula. Nah, sekarang Tante Becky punya hadiah yang ketiga nih. Untuk siapa ya? Hai Keisha. Aku mau kasih hadiah untuk Keisha. Ini dia. Oh iya Tan, emang Keisha melakukan apa? Kok Tante Becky memberikan kado untuk Keisha? Aku sih cuma mau kasih aja untuk Keisha. Nanti kalian bertiga bukanya sama-sama ya. Wah, senang sekali ya, Tante. Tadi Nela, Lula, dan Kezia dapat hadiah. Tapi sebentar nih, Tante. Tadi kan Nela dapat hadiah karena dia ingat hafalan. Lula dapat hadiah karena dia rajin sekali ikut persekutuan Zoom meeting. Tuh. Tapi kalau Kezia dapat hadiah karena apa ya? Dia tidak melakukan apa-apa sepertinya, Tante. Ya kenapa sih Tante Anggun? Aku memang mau kasih aja untuk Keisha. Oh, begitu. Wah, pasti senang sekali ya. Oh iya, adik-adik yang di rumah juga pasti senang kalau mendapatkan hadiah, ya kan? Nah, yuk sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau puji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Masuk Hadiratnya. Bangkit berdiri ya kamu yang di rumah ya. Adik-adik bangkit berdiri ya, semangat ya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji
adik-adik, sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan untuk membimbing kita dalam ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya pimpinlah ibadah kami dari awal sampai selesai, sehingga kami dapat memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh iya Tante Becky, aku mau cerita nih. Apa tuh? Kemarin kan aku nganterin Mama tuh ke suatu tempat. Mm-mm. Nah, tapi tuh berangkat menuju ke sana itu susah banget Tante. Aku pakai acara nyasar-nyasar lagi. Kenapa? Iya, aduh saking banyak di jalan. Padahal aku tuh udah pakai maps dari handphone. Tapi tetap aja aku nyasar, bingung. Kamu nanya gak sama orang? Nah itu dia Tante, aku tanya sama temanku. Tapi yang dikasih tahu jalannya malah beda lagi. Jadi aku malah makin bingung deh. Nah, gini nih, Tante Anggun kan lagi bingung-bingungnya ya, banyak jalan ya. Iya. Nih aku mau kasih tahu, hanya satu jalan loh. Kamu mau tahu kemana? Yang nggak pakai nyasar? Kemana itu Tante? Ke surga. Oh, surga cuma satu jalan ya, Cuma Tante? satu jalan ke surga. Adik-adik mau tahu satu jalan ke surga nggak pakai nyasar? Wah, gak pakai nyasar. Iya, karena dia hanya melalui Tuhan Yesus. Wah, hanya melalui Tuhan Yesus, Tante. Iya, percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa masuk ke surga. Wah, senang kan kamu? Senang banget Tante. Wah, pasti senang banget. Aku jadi penasaran Tante sama firman Tuhan nanti ini. Pasti kita akan membicarakan soal satu jalan ini kan? Iya, adik-adik di rumah pasti udah gak sabar, Tante Anggun. Wah, oke deh. Ada lagunya loh, Tante Anggun. Oh iya Tante Becky. Betul, judul lagunya Jalan Kebenaran. Nah, mungkin adik-adik di rumah ada yang belum tahu lagunya, tapi kita sama-sama ajarin ya Tante Anggun ya. Ayo kita belajar bareng-bareng ya adik-adik ya. Iya, ayo Om James. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatku yang telah kusediakan. Sekali lagi, satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatku yang telah kusediakan. Yang telah kusediakan. Sekali lagi, yang telah kusediakan. Adik-adik, saat ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Nah, kita juga akan memadamkan lilin seperti minggu-minggu yang lalu. Kenapa harus dipadamkan? Karena lilin itu sudah tidak bercahaya lagi. Kenapa dia tidak bercahaya? Karena kita banyak sekali membuat sedih hati Tuhan. Kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, lilin ini mengingatkan kita untuk setiap perbuatan yang tidak baik yang satu minggu ini kita lakukan dan kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan.
membuat hati Tuhan sedih. Kita malas, kita marah, kita tidak semangat belajar, membuat hati Tuhan sedih. Nah, untuk itu kita nanti mau mengaku dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita perbuat di hadapan Tuhan. Tapi sebelum kita mengaku dosa, Tante Anggun, kita mau naikkan pujian dulu. Kita mau naikkan pujian lagu Do, Re, Mi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mohon ampun atas dosa kami yang sering sekali buat hati Tuhan sedih. Kami berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi dan mau Tuhan bentuk setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Dea atas doanya. Iya, Tante Anggun, seperti doa pengakuan dosa kita tadi. Iya, Tante. Kita sekarang sudah bisa bercahaya kembali karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dan kita mau menjaga agar kita tetap bercahaya dengan melakukan perbuatan yang namanya taat. Betul sekali. Kita mau dengar-dengaran, kita mau turut sama mama dan papa. Iya, betul. Nah, dan sekarang kita mau siap-siap nih mendengarkan Firman Tuhan yang tadi kita tunggu-tunggu kan? Iya, adik-adik pasti sudah tidak sabar kan? Iya. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu baca Alkitab. Oke, Tante. Ayo adik-adik berdiri. Mudah-mudahan pandemi virus corona ini segera berlalu, jadi bisa ke tempat itu lagi. Ya. Adik-adik, apakah kalian juga pernah pergi ke satu tempat yang begitu menyenangkan? Tempatnya bagus, mungkin waktu adik-adik liburan. Pemandangannya indah, kemudian tempatnya bersih. Kalian bisa main banyak permainan di sana atau mungkin bisa berenang sepuas-puasnya. Pasti menyenangkan ya adik-adik, apalagi kalau perginya dengan keluarga, dengan mama, papa, kakak, adik. Wah, pasti lebih seru. Kita jadi pengen ke sana.
seperti Tante Ririn tadi nih, pengen deh waktu liburan dulu bisa ke tempat liburan Tante Ririn dulu pergi. Nah, adik-adik, seindah-indahnya sebuah tempat, tetap aja kadang tempat itu bisa berubah menjadi tidak menyenangkan lagi. Mungkin karena rusak atau kotor, jadi bisa aja kita jadi nggak pengen lagi ke sana. Adik-adik pernah nggak dulu suka ke satu tempat tapi terus jadi nggak suka karena tempatnya udah jelek, nggak kayak dulu lagi. Nah, ada satu tempat nih adik-adik yang indah sekali, terus indahnya, tidak berubah, mulia, indah, karena di sana adalah rumahnya Tuhan. Ada yang tahu nama tempat itu apa? Iya, surga. Kita mungkin sering ya mengucapkannya ketika berdoa, Bapa kami yang di surga. Kira-kira seperti apa ya adik-adik surga itu? Yuk kita siapkan Alkitab kita akan lihat dari Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami, biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan boleh menerimanya, mengimaninya, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka Alkitab kita yuk. Dari Wahyu 21 dan Wahyu 22. Kita akan lihat gambaran surga. Apa yang ada di surga dan apa yang tidak ada di surga. Dari Wahyu 21 dan 22. Ayatnya banyak nih adik-adik. Kita akan baca dulu ya satu ayat saja dari Wahyu 21 ayat 21. Dikatakan di sana, dan kedua belah pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Wow, setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas, emas murni, bagaikan kaca bening. Wah, bayangkan adik-adik jalannya dari emas. Wah, pasti indah sekali ya. Nah, tidak hanya itu adik-adik. Di surga juga ada air sungai kehidupan yang seperti kristal. Nanti adik-adik baca ya dari Wahyu 22 ayat 1a. Kalau sungai yang kita lihat pasti biasanya sekarang ya kotor, keruh, ya, tapi di sana seperti kristal, saking jernihnya. Pasti indah sekali ya. Nah, di surga ada juga malaikat Allah. Jumlahnya banyak, bahkan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa. Ada nih, dan adik-adik baca dari Wahyu 5 ayat 11. Kemudian yang pasti adik-adik, di surga ada siapa? Iya, betul sekali, ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus. Tertulis di Wahyu 22 ayat 3, dikatakan ada tahtanya Allah, tahtanya anak domba. Anak domba kemarin siapa adik-adik? Iya, Tuhan Yesus. Wah, senang sekali pasti ya di surga ada Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, yang lebih menyenangkan lagi, di surga banyak tempat tinggal. Wah, di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan tempat bagi kita. Tuhan katakan tempat bagimu, bagi adik-adik, bagi Tante Ririn, bagi mama, papa, bagi semua orang. Wah, itu artinya Tuhan juga ingin kita ada di sana bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang ada di surga. Lalu yang nggak ada di surga apa ya? Nah, nanti adik-adik baca ya dari Wahyu 22 ayat 5. Di surga tidak ada malam adik-adik. Wah, di sana jadi tidak perlu cahaya lampu atau cahaya matahari karena ada gelap. Kadang-kadang adik-adik mungkin ada yang gak suka ya atau takut dengan gelap. Wah, di sana tenang adik-adik, tidak ada gelap. Adik-adik gak takut lagi. Nah, di surga juga tidak ada air mata, gak ada kesedihan. Kadang kita mengeluarkan air mata karena menangis ya, Pak, di sana nggak ada. Tidak ada sakit penyakit dan juga tidak ada kematian. Wah, luar biasa sekali ya adik-adik. Di surga hanya ada sukacita, tidak ada duka cita. Karena di sana ada siapa adik-adik? Iya betul, ada Tuhan Allah. Nah, ada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan ingin setiap kita pun juga bersama-sama dengan Tuhan di sana. Karena tadi Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita. Nah, apakah adik-adik ingin masuk surga? Pasti ya, kita semua ingin masuk surga. Lalu, apakah adik-adik yakin
bisa masuk surga? Siapa coba yang yakin angkat tangan? Wah, banyak ya. Bagus. Nah, kita yakin kita bisa masuk surga. Bagus. Tapi nih, kalau misalnya adik-adik ditanya, apa alasan Tuhan mengizinkan adik-adik masuk surga? Apa jawaban adik-adik? Coba, tadi angkat tangan, apa jawabannya? Coba Flo atau Enzo dari ATA atau Abel ATC. Abelnya ada 2 ya. Apa coba jawaban adik-adik? Ada yang menjawab karena aku kan anak baik, atau mungkin aku anak yang taat, aku rajin beribadah, aku rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin melayani. Ada yang jawab seperti itu adik-adik? Atau mungkin ada yang tidak yakin? Ada adik-adik yang tidak yakin? Nah, Tante ada kabar baik. Mengapa Tuhan mengizinkan kita masuk surga? Apa ya alasan Tuhan mengizinkan kita masuk surga? Karena surga tidak hanya bicara tempat, tapi juga hubungan dengan Tuhan. Karena di sana kita bisa selalu dekat dengan Tuhan. Lalu bagaimana caranya adik-adik? Kita buka Alkitab kita ya adik-adik dari Roma 6 ayat 23. Sama-sama ya kita buka Alkitabnya ya. Roma 6 ayat 23. Sudah? 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah, dikatakan di situ karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal itu artinya hidup selamanya dalam Kristus Yesus, hidup selamanya bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu di surga, atau bisa dibilang keselamatan, kita beroleh selamat hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan keselamatan atau surga itu adalah dikatakan apa tadi adik-adik? Karunia Allah. Wah, karunia itu yang seperti apa ya? Karunia itu adalah juga anugerah atau pemberian atau hadiah. Wah, pasti senang ya kalau kita dapat hadiah. Tapi surga itu pemberian atau hadiah yang seperti apa ya? Nah, masih ingat kan tadi Tante Becky kasih 3 hadiah kepada siapa ya? Coba kita lihat lagi ya tadi ya. Hadiah yang pertama tadi Tante Becky kasih ke Nela. Wah, Nela tapi harus melakukan apa dulu ya adik-adik sebelum dapat hadiah dari Tante Becky? Iya, dia harus menyebutkan dulu ayat hafalan minggu lalu. Baru dia Tante Becky kasih hadiahnya. Nah, apakah surga adalah pemberian yang seperti itu? Coba ya, kita minta Nela untuk buka ya hadiahnya. Nela, coba dong buka hadiahnya. Kita lihat ya adik-adik. Surga tidak didapat karena kamu berbuat sesuatu. Ternyata surga tidak didapat karena kamu berbuat sesuatu atau karena kita berbuat sesuatu. Yang seperti apa ya kira-kira? Mungkin karena kita sudah surga tidak didapat karena kita mungkin sudah melakukan misalnya rajin beribadah, atau karena kita rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, atau rajin melayani, atau karena kita sudah melayani. Adik-adik, surga tidak didapat karena kita sudah melakukan itu semua. Bukan karena itu alasan Tuhan memberikan anugerah surga atau keselamatan pada kita. Lalu pemberian yang seperti apa ya adik-adik? Coba jangan-jangan yang kedua. Yang kedua tadi hadiahnya buat siapa? Iya, buat Lula. Tadi Lula bisa dapat hadiah karena apa ya adik-adik? Iya, karena Lula rajin kata Tante Becky, rajin ikut Zoom kelas. Wah, apakah surga hadiah yang seperti itu? Coba kita tanya Lula ya. Lula, coba dong dibuka hadiahnya.
Surga tidak didapat karena kamu layak menerimanya. Ternyata surga tidak didapat karena kita layak menerimanya. Maksudnya seperti apa sih adik-adik? Seperti Lula tadi, surga tidak didapat karena mungkin kita adalah anak yang rajin, anak yang pintar, juara 1 terus, juara di kelas, anak yang pintar bernyanyi, anak yang cantik, atau anak yang baik hati. Wah, ternyata bukan itu alasan Tuhan memberikan surga kepada kita. Bukan karena kita berbuat sesuatu dan bukan karena kita layak menerimanya. Lalu karena pemberian yang seperti apa ya adik-adik? Coba siapa tahu itu seperti hadiah yang ketiga yang Tante Becky tadi berikan kepada siapa? Iya, kepada Keisha. Ingat gak tadi Keisha dikasih Tante Becky hadiah karena apa ya? Gak karena apa-apa? Bukan karena berbuat sesuatu atau karena layak? Lalu? Coba, apakah surga pemberian yang seperti itu? Kita minta Keisha buka ya. Keisha, coba dong buka hadiahnya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Wah, ternyata surga adalah hadiah gratis dari Allah. Jadi surga itu seperti pemberian yang diterima oleh Keisha. Tanpa Keisha melakukan apapun, Tante Becky mau kasih. Ibarat seperti itu adik-adik. Surga tidak didapat karena kita sudah melakukan sesuatu atau karena kita layak menerimanya. Tapi surga adalah pemberian cuma-cuma dari Allah. Gratis. Adik-adik, yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa adik-adik? Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah adik-adik, jadi surga atau anugerah keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan karena hasil pekerjaan kita, tetapi semata-mata adalah karena pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Kita mendapatkannya secara cuma-cuma atau gratis. Tapi adik-adik, pemberian yang gratis itu bukan berarti sesuatu yang murahan. Justru terkadang hadiah yang kita terima itu sangat mahal harganya. Karena kita tidak dapat membelinya, maka orang lain yang memberikannya pada kita. Adik-adik pernah nggak dapat hadiah dari mama papa? Mainan yang bagus, yang adik-adik suka. Atau mungkin ada nggak yang pernah dapat hadiah handphone dari mama atau papa? Wah, pasti senang sekali ya. Nah, adik-adik harus membayar nggak waktu dapat hadiah itu? Wah, pasti enggak ya, namanya juga hadiah, kita dapatnya gratis. Yang bayar siapa? Iya, mama atau papa atau orang yang memberikannya kepada kita. Nah, begitu pula dengan surga adik-adik atau keselamatan. Tuhan memberikannya kepada kita secara cuma-cuma. Tapi bukan berarti Tuhan tidak membayarnya. Tuhan sudah membayarnya. Harga keselamatan yang diberikan kepada kita sudah lunas dibayar oleh Tuhan melalui apa adik-adik? Iya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan darah yang mahal, Tuhan sudah menebus atau membayar surga atau keselamatan yang diberikan untuk kita. Nah, itu sebabnya Tuhan ingin memberikan surga sebagai hadiah gratis untuk kita semua. Tapi adik-adik, semua orang tidak dapat menerimanya. Sekali lagi, meskipun Tuhan ingin memberikan surga atau keselamatan sebagai hadiah gratis cuma-cuma kepada kita semua, ternyata semua orang tidak dapat menerimanya. Apakah yang menghalangi kita untuk bisa menerima anugerah
surga dari Allah? Adik-adik ada yang tahu? Iya, dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu, bagaimana kita bisa menerima hadiah surga dari Allah? Nah, adik-adik, sebelum Tante lanjutkan, Tante mau ajak adik-adik bangkit berdiri dulu. Tante mau ajarin satu gerakan ya, yang mengingatkan kita akan surga sebagai hadiah dari Tuhan. Yuk, yang pertama gerakannya dulu, nanti yang kedua gerakan dengan ayat hafalannya. Siap? Sudah, bangkit berdiri. Ikuti Tante ya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Surga tidak didapat karena kamu berbuat sesuatu atau layak menerimanya. Tapi semua orang tidak dapat menerimanya. Apakah yang menghalangi kita untuk masuk surga? D-O-S-A, dosa. Nah, itu gerakannya, gampang kan? Sekarang kita ulang lagi gerakannya tapi dengan ayat hafalannya dari Roma 6 ayat 23 dan Efesus 2 ayat 8-9. Sama-sama ya adik-adik. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Alkitab berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Surga tidak didapat karena kamu berbuat sesuatu atau layak menerimanya. Alkitab berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Tapi semua orang tidak dapat menerimanya. Apakah yang menghalangi kita untuk masuk surga? D-O-S-A, dosa. Nah, adik-adik, itu tadi gerakannya ya dan ayat hafalannya. Kita kembali lagi adik-adik. Lalu bagaimana ya cara kita dapat menerima hadiah surga dari Allah? Karena kita manusia berdosa. Adik-adik, karena Allah begitu mengasihi adik-adik, begitu mengasihi kita semua, Allah sendiri telah menyediakan jalannya supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Hanya dengan percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni dan mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa kita, serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati kita, kita bisa menerima hadiah surga atau keselamatan. Adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus? Iya, bagus. Nah, coba yang mau angkat tangan tadi. Oh iya, banyak ya. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik ikuti Tante Ririn ya. Adik-adik akan tuntun, Tante akan tuntun adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menghapus hukuman dosa-dosa saya. Ampunilah saya dan masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita tahu bahwa anugerah surga atau keselamatan semata-mata hanya karena pemberian Allah yang bisa kita terima
dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan karena perbuatan baik kita. Nah, mungkin ada adik-adik yang tanya nih, Tante, kalau gitu aku gak perlu lagi dong rajin beribadah atau jadi anak yang baik, anak yang taat? Tidak seperti itu ya adik-adik. Kita tetap harus berbuat baik dan rajin beribadah. Tapi itu kita lakukan bukan supaya kita masuk surga, tetapi kita melakukannya supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan dan sebagai ungkapan syukur karena kasih anugerah Tuhan yang sudah memberikan surga sebagai hadiah gratis bagi kita. Amin. Wah, Tante Anggun, luar biasa ya firman Tuhannya ya. Tadi kalau kita dengar sama-sama tadi, di surga itu jalanannya terbuat dari emas. Iya Tante, bagus banget Tante. Wow, kuning yang berkilau-kilau gitu. Aduh, aku merasakan pasti indah di surga. Lalu tidak ada lagi Yang sakit, yang sakit, yang nggak sedih, ada, nggak ada lagi yang nangis-nangis, nggak ada. Sudah senang. Iya, semuanya happy. Terus nih, lihat nih, kita juga sekarang pakai baju warna kuning. Wah, seperti warna surga ya. Iya, adik-adik, kenapa kita pakai baju warna kuning? Karena kita mau memberikan warna surga. Bagaimana surga itu warnanya terbuat dari emas, Indah, bercahaya. bercahaya. Wah, Adik-adik yang di rumah juga pakai baju kuning kan? Tante? betul, pasti dong. Coba kita lihat, pada pakai baju kuning nggak ya? Ada yang nggak ada Tante? Oh, pakai nggak apa-apa ya? apa. Kalau nggak pakai juga nggak Nggak apa-apa. Iya. Oke, nah adik-adik dan Tante Becky, Iya. tadi kan kita sudah mendengar firman Tuhan kalau surga itu tidak kita dapatkan karena usaha kita, Betul. tapi itu semua gratis dari Tuhan. Dari Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan di kayu salib. Iya. Seperti lagu ini Tante, hanya satu jalan ke surga. Oh iya. Yuk kita menyanyikan bersama-sama adik-adik ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi ya adik-adik. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberkati kita dengan sangat banyak sekali berkat yang diberikan Tuhan pada kita. Nah, sekarang kita mau mengucapkan syukur, kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik, yuk sambil memberikan persembahan, kita mau menaikkan pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given
yang akan dipimpin oleh Aaron dari AKC. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu selama ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah agar berguna untuk kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Aaron. Nah, bagi adik-adik yang lain yang mau ikut melayani, baik itu memimpin doa pengakuan dosa atau memimpin doa persembahan, bisa menghubungi om atau tante di kelasnya masing-masing. Om tante pelayan anak ya, di kelasnya masing-masing. Nanti akan dijadwalkan oleh om tantenya. Betul. Nah, nanti kalau adik-adik membuat video nih, terus habis itu videonya diminta untuk diulang lagi, adik-adik jangan berkecil hati, jangan sedih. Diulang. Kenapa? Karena kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, tante, kita aktivitasnya apa nih? Nah, aktivitasnya kan adik-adik sudah dapat ya. Aktivitasnya sudah dikirim ke WhatsApp grup orang tua. Nih, kalau contoh jadinya seperti ini. Wah, bagus itu. Wah, ini hadiah. Adik-adik kalau kita buka ada yang harus adik-adik tulis. Nih Tante Becky sudah tulis nih. Deng. Apa tulisannya? Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Adik-adik tulis sendiri ya. Ini di rumah kalau adik-adik lihat masih kosong. Jadi adik-adik harus tulis surga adalah hadiah gratis dari Allah. Nah, dengan aktivitas ini adik-adik bisa menyampaikan kabar baik ini kepada orang-orang yang ada di rumah. Sama semua orang yang ada di rumah. Iya, jadi bisa bilang bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu bijaksana, tapi hadiah gratis dari Allah adalah surga. Iya, kalau kita mau masuk ke dalam surga, kita harus mendapatkan hadiah gratis. Jadi nggak bayar, nggak harus ada PR yang harus kita lakukan ya. Iya. Bukan karena usaha kita sendiri. Betul, bukan karena usaha kita. Oke. Oh iya, tante, sekarang mau mengingatkan adik-adik nih di masa pandemi ini adik-adik ya. Kalau misalnya adik-adik tidak berkepentingan, tidak usah keluar rumah ya. Tetap di dalam rumah saja, tetap semangat sekolah online-nya. Juga bagi adik-adik yang sudah selesai PTS, Ya. jangan khawatir tentang hasilnya. Yang penting adik-adik sudah belajar, sudah berdoa, serahkan pada Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang masih PTS, tetap bersemangat belajarnya. Terus untuk adik-adik yang kelas 6 yang sedang mempersiapkan ujian praktek juga tetap bersemangat ya. Semoga berhasil. Jangan lupa berdoa. Terus kalau misalnya adik-adik ternyata harus keluar rumah, ingat jangan lupa untuk pakai masker 3M Tante. Oh, 3M. 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 Oke. Apa Pakai aja? masker, Masker. menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Terus Satu lagi, M-nya apa? Saya lupa. mencuci. Oh ya, Tante Anggun. Masa Tante Anggun lupa? Padahal itu paling penting. Padahal itu paling penting. Mencuci tangan dengan sabun Dan air yang mengalir. di air mengalir Tante. Ayo Tante. Aduh, Pasti Tante lupa ya, nggak sering-sering cuci tangannya. Wah, ya tetap dong cuci tangan. Oh, adik-adik jangan ditiru ya, harus diingat mencuci tangan. Iya. Nah, terus adik-adik jangan lupa juga untuk tetap rajin berdoa, membaca firman Tuhan, Betul. mendengarkan Shema. Ya, Oke, betul. jangan lupa mendengarkan Shema. Nah, terus adik-adik juga mau tetap semangat dan bersukacita walaupun di rumah saja. Betul. Ingat Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Amin. Wah, Tante Becky, berarti surga itu hanya satu jalan menuju ke surga ya Tante ya. Betul. Dan surga itu adalah hadiah gratis dari Allah. Dari Allah. Betul Tante Anggun. Tidak seperti Tante Anggun tadi yang pergi mengantar mama. Tante Anggun nyasar-nyasar. Iya, betul. Iya kan sampai pusing. Nah, tapi kalau ke surga hanya Satu satu jalan. Dan ke surga itu adalah hadiah Dari Allah. hadiah gratis. Hadiah gratis Yang dari pentingnya gratis. hadiah gratis dari Allah. Bukan karena kamu mampu atau bukan karena kamu layak menerimanya. Bukan Ingat juga ya. karena hebat atau bijaksana. Betul ya, ingat. Nah adik-adik, kalau hari ini kita belajar tentang surga, minggu depan apa tuh, kita Tante? akan belajar tentang manusia. Nah manusia itu adalah orang yang berdosa. Nah
Iya, karena kita orang berdosa, kita pakai baju warna hitam. Adik-adik pasti banyak yang tidak punya warna hitam, Tante. Karena kan masih kecil pasti nggak suka deh warna hitam, ya kan? Tapi kalau ada hitam-hitamnya dikit boleh kan? Boleh, Tante. Boleh. Dikit nggak apa-apa, tulisannya warna hitam nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa adik-adik. Yang penting adik-adik tetap semangat, jangan sampai bolong ya. Iya. Jangan sampai bolong ibadahnya, karena ini berkesinambungan. Berlanjut. Iya, ibadahnya berlanjut. Kalau hari ini surga, minggu depan tentang manusia. Warnanya, dress code-nya adalah hitam. Oke, kita mau memuji Tuhan ya Tante. Kita mau ulangi lagu pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Ayo Om J. Adik-adik berdiri, kita semangat menyanyikannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Sekali lagi Yesus saja. Yesus saja jalannya. Nah, yuk sekarang kita mau menyiapkan hati kita mau menutup ibadah kita dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Ya Tuhan, kami mau mengingat Tuhan bahwa hanya satu jalan menuju surga ya Tuhan, yaitu melalui Tuhan sendiri. Dan itu kami dapat gratis, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, bukan karena kejagoan kami ataupun kebijaksanaan kami, tapi itu semua gratis dari Allah. Itu semua adalah hasil usaha Allah sendiri di kayu salib, Tuhan yang sudah disalib untuk kebaikan kami semua. Kami mau mengingat itu Tuhan, dan kami mau percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan bersama dengan kami dalam hari-hari kami ke depan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai teman-teman, Paskah sebentar lagi. Selama 6 minggu ke depan, kita akan belajar sama-sama. Belajar apaan? Mulai kapan? Mulai Minggu 14 Maret sampai 11 April. Kita akan belajar tentang surga, manusia, dan Allah. Dan juga belajar tentang Yesus, iman, dan pertumbuhan rohani. Jangan lupa ya teman-teman, ikuti rangkaian ibadah Paskah ini. Tuhan berkati.